Keluargaku mengirimiku pesan teks yang berbunyi, "Kami harus menjauhimu." Jadi aku masih ingat malam itu dengan jelas. Hujan turun perlahan, menetes di jendela kamar kosku yang sempit. Aku baru saja selesai bekerja lembur ketika ponselku bergetar. Awalnya kupikir itu pesan dari klien atau teman. Tapi ketika kulihat nama pengirimnya, napasku langsung tercekat. Itu dari keluargaku. Pesannya singkat, dingin, dan menusuk. "Kami harus menjauhimu." Tanpa penjelasan, tanpa alasannya. Seolah-olah semua hubungan kami selama ini tidak berarti apa-apa. Aku menatap layar ponsel selama beberapa menit, mencoba memahami apakah ini hanya lelucon buruk. Tapi keluargaku bukan tipe yang suka bermain dengan kata-kata, apalagi yang seperti ini. Hatiku berdegup kencang. Aku mencoba menelepon ibu, tapi panggilanku langsung ditolak. Lalu bapak, tetapi telepon itu bahkan tidak tersambung. Kakakku, Hendra, pun tidak merespons. Semuanya seolah kompak menghilang. Aku duduk di tepi ranjang, merasakan dunia runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa salahku? Rasanya seperti diseret ke jurang gelap, tanpa diberi kesempatan mengerti. Keesokan paginya, aku memberanikan diri pulang ke rumah. Rumah tempat aku dibesarkan, penuh kenangan, tawa, dan juga luka. Namun hari itu, rumah itu terasa seperti tempat asing yang tidak lagi menerimaku. Ketika aku mengetuk pintu, ibu muncul. Matanya sembab, wajahnya pucat. Tapi yang paling menyakitkan adalah caranya menatapku. Bukan seperti anaknya, tapi seperti ancaman. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya bergetar, tapi tegas. Aku terdiam. "Bu, kenapa kalian kirim pesan itu? Apa yang terjadi?" Ibu menelan ludah, lalu memalingkan wajah. "Kamu harus pergi." "Kenapa? Apa salahku?" Aku memohon, mencoba mencari sedikit rasa sayang yang dulu selalu ada di matanya. Tiba-tiba bapak muncul di belakangnya. Ekspresinya keras. "Kami tidak bisa dekat denganmu lagi. Demi kebaikan keluarga ini." Kata-katanya menusuk lebih tajam daripada pisau. "Kebaikan apa? Apa yang sudah aku lakukan?" Bapak tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu perlahan, meninggalkanku berdiri sendirian di teras, di antara dinginnya pagi dan dinginnya penolakan keluarga sendiri. Aku tidak bisa berhenti memikirkan semua itu. Apakah ini tentang pekerjaanku, hubunganku, kesalahan yang tidak kusadari? Setiap kemungkinan menyiksaku. Hari-hari berikutnya aku mencoba mencari jawaban dari orang-orang terdekat. Tetangga, saudara jauh, bahkan teman masa kecilku. Tapi mereka semua terlihat canggung, seolah tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Hingga suatu malam, Hendra akhirnya menghubungiku diam-diam. Suaranya terdengar panik dan tertekan. "Kita tidak boleh bicara, tapi kau harus hati-hati. Ada sesuatu yang tidak benar." Aku membeku. "Apa maksudmu? Kenapa ibu dan bapak menjauhiku?" Hendra terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Ada seseorang yang mengatakan sesuatu tentangmu ke keluarga. Sesuatu yang membuat mereka ketakutan." "Siapa? Dan apa itu?" Namun sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara keras dari seberang sana. Suara pintu terbuka dan langkah kaki cepat. Lalu telepon itu terputus begitu saja. Jantungku berdebar tak karuan. Apa yang Hendra ingin sampaikan? Kenapa dia seperti sedang diawasi? Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada keluargaku? Sejak saat itu, hidupku berubah menjadi teka-teki. Setiap hari aku merasa diikuti. Ada pesan-pesan tak dikenal masuk ke ponselku. Foto-foto rumah masa kecilku diambil dari jauh. Pesan tanpa nama, "Jangan kembali." Ketakutan bercampur rasa marah. Jika ada seseorang yang ingin memisahkanku dari keluargaku, aku tidak akan tinggal diam. Aku berhak tahu kebenaran. Suatu sore aku memutuskan kembali lagi ke rumah. Tapi saat aku tiba, aku melihat mobil hitam asing terparkir tidak jauh dari situ. Dua pria berdiri di sampingnya,
menatap ke arah rumahku. Aku bersembunyi di balik pohon, memperhatikan mereka. Mereka bukan tetangga, apalagi keluarga. Mereka seperti orang-orang yang sedang menunggu atau mengawasi. Ketika ibu keluar rumah dengan wajah tegang, salah satu pria itu mendekatinya. Mereka berbicara lirih, tapi aku bisa melihat tubuh ibu gemetar. Ia tampak dipaksa, ditekan. Dadaku terasa sesak. Apa yang telah keluargaku terlibat di dalamnya? Atau apa yang mereka sembunyikan dariku selama ini? Saat pria itu menyerahkan amplop coklat kepada ibu, aku melihat ibu meneteskan air mata. Ia hampir menyobek amplop itu, tapi pria itu menahannya dan menggeleng tegas. Itu bukan transaksi biasa. Itu ancaman. Aku tahu saat itu, keluargaku menjauh bukan karena mereka membenciku, tapi karena seseorang membuat mereka harus begitu. Dan apapun yang ada di dalam amplop itu, sepertinya berkaitan denganku. Aku harus mengetahuinya, apapun risikonya. Namun sebelum aku sempat melangkah lebih maju, seseorang tiba-tiba memegang pundakku dari belakang. Cengkeramannya kuat, membuatku tak bisa bergerak. Dan suara yang dingin berbisik di telingaku, "Kau seharusnya tidak kembali ke sini." Tangan yang mencengkeram pundakku terasa dingin, kuat, dan penuh ancaman. Aku tidak berani bergerak, bahkan napasku pun serasa tertahan. Ketika aku menoleh perlahan, aku melihat seorang pria berkacamata hitam, wajahnya kaku tanpa ekspresi, seolah dirancang hanya untuk menakut-nakuti. "Apa maumu?" tanyaku dengan suara bergetar, tapi aku mencoba tetap terlihat tegar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku dalam-dalam, seakan menilai apakah aku layak dijatuhkan atau tidak. "Keluargamu sudah membuat keputusan. Kau harus menerimanya," katanya akhirnya. "Keputusan apa? Kenapa aku diperlakukan seperti musuh?" Suaraku meninggi, rasa frustrasi tak lagi bisa kutahan. Ia menghela napas pelan, seolah lelah menghadapi kebodohanku. "Ini bukan tentang apa yang kau lakukan. Ini tentang apa yang orang lain percayai bahwa kau lakukan." Kalimat itu membuatku membeku. Jadi keluargaku dijebak? Atau mereka dipaksa percaya sesuatu tentangku? Pria itu mendorongku mundur satu langkah. Tidak kasar, tapi cukup untuk membuatku tahu batas. "Pulang, dan jangan kembali." Aku mengepalkan tangan, menahan dorongan untuk melawannya. "Aku tidak akan pergi sebelum tahu kebenarannya." Ia tersenyum sinis, seolah menemukan hiburan dari keberanianku. "Kebenaran bukan untukmu. Setidaknya, bukan sekarang." Sebelum aku sempat berkata lagi, pria kedua yang tadi berbicara dengan ibu menghampiri kami. Ia berbisik pada pria berkacamata itu, lalu keduanya berjalan menuju mobil hitam itu dan pergi begitu saja, meninggalkan debu dan ketakutan. Aku berdiri terpaku. Rasanya seperti menonton hidupku direbut paksa tanpa bisa melakukan apapun. Ketika mereka sudah cukup jauh, aku berlari ke arah rumah. Ibu masih berdiri di depan pintu, memegang amplop coklat itu. Begitu melihatku, ia terkejut, wajahnya langsung panik. "Kamu gila datang ke sini lagi. Mereka bisa kembali," katanya sambil menarikku masuk ke dalam rumah. Aku memegang tangan ibu. "Bu, tolong. Aku mohon. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang mereka inginkan dariku?" Ibu menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak boleh mengatakannya. Itu bagian dari perjanjian." "Perjanjian?" Itu kata yang membuat bulu kuduku berdiri. "Apa ini tentang uang?" tanyaku dengan gugup. Ibu menunduk, tapi tidak menjawab. Bapak muncul dari ruang tamu, wajahnya pucat dan ketakutannya tidak bisa lagi ia sembunyikan. "Ayah, tolong katakan. Apa yang terjadi? Kalian membuatku seperti penjahat, padahal aku bahkan tidak tahu apa kesalahanku." Bapak memegang kepalanya, seolah berada di bawah tekanan yang luar biasa. "Kami tidak punya pilihan, nak. Ada seseorang," ibu menambahkan lirih, "yang mengaku punya bukti bahwa kamu berbahaya." Aku hampir tertawa karena absurditasnya.
Berbahaya? Aku? Untuk siapa? Aku bahkan tidak pernah menyakiti siapapun. Ibu menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Aku tahu kamu tidak mungkin melakukan itu. Tapi mereka punya sesuatu yang membuat kami tidak bisa melawan. Buktikan, tunjukkan padaku apa yang mereka punya, kataku, suara penuh amarah dan rasa dikhianati. Namun Bapak menggeleng sekali lagi. Jika kami menunjukkan itu padamu, mereka akan kembali. Dan kali ini, mereka tidak akan hanya mengancam. Dadaku terasa sesak. Keluargaku hidup dalam ketakutan, dan ketakutan itu diarahkan kepadaku. Aku mengambil napas dalam, memaksa diriku tetap tenang. Kalau begitu, biarkan aku mencari tahu sendiri. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakjelasan seperti ini. Ibu memegang tanganku erat. Jangan, mereka mengawasi. Mereka tahu setiap gerakanmu. Aku menarik tanganku perlahan, menatap ibu dan bapak satu persatu. Kalau begitu, biarkan mereka menonton. Karena aku tidak akan berhenti. Saat aku hendak keluar, Hendra tiba-tiba muncul dari dapur. Wajahnya berkeringat, napasnya tersengal-sengal, seolah baru saja berlari. Jangan pergi sekarang, katanya dengan suara tegang. Aku menoleh cepat. Kamu akhirnya mau bicara. Hendra mengangguk, tapi matanya melirik jendela, memastikan tidak ada yang melihat. Apa yang terjadi pada kita bukan kecelakaan. Ini direncanakan. Degup jantungku berpacu. Oleh siapa? Hendra menelan ludah keras, lalu mendekat. Oleh seseorang yang seharusnya sudah mati. Aku mundur selangkah. Apa maksudmu? Siapa? Hendra memejamkan mata sejenak, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan namun menusuk, Paman Surya. Aku membeku. Itu tidak mungkin. Paman Surya meninggal 2 tahun lalu. Itu yang kita pikirkan, kata Hendra. Tapi ternyata tidak. Aku merasakan seluruh tubuhku melemah. Paman Surya adalah orang yang dulu sangat dekat denganku. Dia juga satu-satunya yang tahu tentang rahasia tertentu yang kusimpan sejak kecil, rahasia yang bahkan keluargaku tidak tahu. Apa dia yang mengirim orang-orang itu? Bisikku. Hendra mengangguk perlahan. Dan dia ingin sesuatu darimu. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kita tidak boleh membicarakan ini. Kalau mereka tahu. Aku memotongnya dengan suara mantap. Kalau dia memang masih hidup dan dia mengejar keluargaku, aku perlu tahu kenapa. Dan aku perlu tahu apa hubungannya dengan aku. Bapak berjalan menuju jendela, mengintip keluar dengan gelisah. Dia bilang kamu memiliki sesuatu miliknya. Sesuatu yang sangat penting. Aku mengerutkan dahi. Aku bahkan tidak pernah menerima apapun darinya. Bapak menggeleng. Justru itu, kamu tidak sadar memilikinya. Aku menatap mereka bertiga, dada terasa berat. Kalau begitu, aku harus menemukannya. Hendra menunjuk amplop coklat yang ibu pegang erat sejak tadi. Jawabannya ada di dalam itu. Ibu langsung memeluk amplop itu, menjauhkannya dari kami. Tidak, kalau kita membukanya, mereka akan memburu kita. Aku maju selangkah, menatap ibu dengan lembut. Bu, mereka sudah memburu kita. Ibu terdiam, air mata mengalir di pipinya. Aku mengulurkan tangan. Tolong, Bu. Tangan ibu gemetar. Ia memandang bapak, lalu Hendra. Ketiganya sama-sama ketakutan. Tapi akhirnya, ibu menyerahkan amplop itu ke tanganku. Jantungku berdetak keras saat merasakan amplop itu. Rasanya berat, lebih berat dari sekadar kertas. Mungkin karena di dalamnya ada jawaban yang selama ini membuat hidupku porak-poranda. Aku membuka segelnya perlahan. Ibu menutup mata. Bapak memegang napas. Hendra menggenggam ponselnya seakan siap kabur kapan saja. Ketika lembaran pertama keluar dari amplop itu,
Aku melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih dan tubuhku membeku pada saat yang sama. Sebuah foto. Foto diriku. Dalam situasi yang mustahil. Foto yang tidak pernah kuambil. Foto yang tidak pernah terjadi. Foto yang bisa menghancurkan hidup siapa saja. Foto yang digunakan untuk menjebakku. Dan di balik foto itu, ada catatan kecil bertuliskan tulisan tangan yang sangat familiar. Tulisannya berbunyi, "Kau tidak bisa lari dari masa lalumu. Dan aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku." Dan itu ditandatangani. Surya, tanganku gemetar memegang foto itu. Semakin lama ku pandangi, semakin aku sadar bahwa foto itu sengaja dibuat untuk menjatuhkanku. Sudut ruangan, cahaya, bahkan ekspresi wajahku terlihat aneh, seperti hasil manipulasi yang sangat rapi. Tapi bagi seseorang yang tidak mengenalku, foto itu terlihat nyata. Hendra mendekat perlahan. "Itu bukan kamu, kan?" tanyanya dengan suara rendah, seakan takut mendengar jawabannya. Aku menggeleng pelan. "Tidak. Aku bahkan tidak tahu di mana lokasi ini." Bapak memijat pelipisnya, matanya merah penuh tekanan. "Pamanmu sudah merencanakan sesuatu sejak lama. Dia ingin kita percaya bahwa kamu berbahaya. Dan dia berhasil membuat kami ketakutan." Ibu terduduk di kursi, wajahnya pucat. "Aku merasa berdosa. Kami percaya pada foto ini. Kami percaya pada ancaman mereka. Kami membiarkan mereka menghalangimu." Aku menelan rasa sakit itu. "Bu, aku tidak menyalahkan kalian. Mereka memanfaatkan ketakutan kalian." Namun di dalam diriku, kemarahan mulai tumbuh. Jika Paman Surya benar-benar hidup, jika dia benar-benar melakukan semua ini, berarti dia memiliki rencana yang jauh lebih besar. Aku mengambil lembaran kedua dari amplop itu. Kali ini bukan foto, melainkan peta kecil. Ada tanda merah besar di tengahnya, menunjuk pada sebuah tempat di pinggiran kota, sebuah gudang tua yang sudah lama tak digunakan. Hendra menatap peta itu. "Aku pernah lewat sana. Tempat itu kosong. Atau, setidaknya kelihatannya begitu." Bapak menggeleng cepat. "Kamu tidak boleh pergi ke sana. Itu jebakan." Aku menatap peta itu lebih lama. Jika dia ingin aku menemukannya, berarti dia ingin sesuatu dariku. Dan aku ingin tahu apa. Ibu memegang lenganku kuat-kuat. "Nak, orang yang kamu hadapi bukan Surya yang kita kenal dulu. Dia berubah." Aku menatap mata ibu. Mungkin dia tidak pernah menjadi orang yang kita pikirkan. Hening panjang memenuhi ruangan. Hanya suara napas kami yang terdengar, berat dan penuh kekhawatiran. Akhirnya Hendra memecahkan keheningan. "Kalau kamu pergi, aku ikut. Aku tidak ingin kamu dalam bahaya," kataku tegas. Hendra tersenyum miring. "Terlambat. Kita semua sudah dalam bahaya sejak pesan itu dikirim." Bapak berjalan ke arah pintu, mengunci semua kunci dan menutup tirai seolah rumah itu sedang dikepung. "Malam ini kalian tetap di sini. Kita butuh rencana." Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap peta, foto, dan catatan Surya. Semuanya seperti potongan teka-teki yang belum menyatu. Tapi satu hal jelas, Surya ingin aku datang kepadanya. Dan dia tidak akan berhenti sampai aku melakukannya. Aku mengepalkan tangan, merasakan tekad baru mengalir dalam diriku. Besok pagi, aku akan pergi ke gudang itu. Ibu langsung menggeleng keras. "Tidak, kamu akan dibunuh." Aku menatapnya lembut namun mantap. "Kalau aku tidak pergi, dia akan terus mengancam kalian. Dia sudah mengambil cukup banyak dari kita." Hendra mendekat, menepuk bahuku. "Kalau begitu, kita pergi bersama." Aku menarik napas panjang, memandang keluargaku satu persatu. Orang-orang yang tadi menolakku kini berdiri di sisiku kembali, karena kebenaran akhirnya mulai terungkap. Dan jauh dalam hatiku, aku tahu ini baru permulaan. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku, Hendra,
dan Bapak berjalan menuju gudang tua yang ditandai di peta. Setiap langkah seolah membawa kami semakin dekat pada sesuatu yang tak bisa lagi dihindari. Ibu menolak ikut, tapi ia memelukku erat sebelum kami pergi, seolah itu bisa menjadi pelukan terakhir. Saat kami tiba, gudang itu tampak sepi, sunyi, dan dipenuhi debu. Namun ada sesuatu yang menggetarkan. Pintunya sedikit terbuka, seperti seseorang menunggu kedatangan kami. Aku menelan rasa takut dan mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, cahaya redup memantul dari lampu gantung tua. Dan di tengah ruangan, seseorang berdiri dengan tubuh tegak. Seseorang yang selama ini kukira mati. Surya, matanya tajam, dingin, dan penuh dendam. Kau akhirnya datang, katanya, suaranya serak namun penuh kepuasan. Aku tahu kau tak akan bisa menjauh. Aku melangkah mendekat, menahan kemarahan yang sudah lama menumpuk. Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau menebar ketakutan pada keluarga kami? Surya tersenyum miring. Karena keluargamu mengambil sesuatu dariku. Dan kau adalah kunci terakhir untuk mendapatkannya kembali. Bapak maju selangkah. Surya, ini sudah gila. Kami tidak mengambil apapun darimu. Surya tertawa dingin. Kalian bahkan tidak tahu apa yang kalian miliki. Ia mengeluarkan sebuah remote kecil dari sakunya dan menekan tombol. Tiba-tiba, layar besar di dinding menyala, menampilkan rekaman lama. Video aku kecil bersama Surya. Aku memicingkan mata, mencoba mengingat. Dalam video itu, Surya menyerahkan sebuah kotak kecil padaku. Suaranya terdengar, "Jaga ini. Suatu hari, hanya kamu yang bisa membukanya." Aku terengah. Kotak itu, aku ingat dongengnya. Aku menguburnya di taman rumah ketika aku berusia 8 tahun karena takut kehilangannya. Dan sejak itu, aku lupa. Surya menatapku. Kotak itu berisi sesuatu yang bisa mengubah hidup banyak orang. Dan aku membutuhkannya kembali. Kau akan membawaku ke sana. Hendra segera berdiri di depanku. Kau tidak akan menyentuh adikku. Dalam hitungan detik, Surya menekan tombol lain. Bunyi klik terdengar dari berbagai sudut ruangan. Senjata-senjata otomatis tersembunyi muncul dari balik dinding. Aku merinding. Ini bukan sekadar ancaman, ini penyergapan. Tapi sebelum Surya sempat berbicara lagi, sebuah suara keras terdengar dari luar gudang. Polisi berteriak, memerintahkan semua orang di dalam untuk menyerah. Surya menoleh dengan panik, wajahnya berubah tegang. Bapak tersenyum tipis. Kami tidak datang tanpa rencana. Surya mencoba melarikan diri ke pintu belakang, tapi sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pintu itu dihantam oleh tim polisi bersenjata. Surya tersungkur, mencoba mengambil remote terakhir di sakunya, tapi aku lebih cepat. Aku meraih lengannya dan memelintirnya, membuat remote itu jatuh ke tanah. Kau sudah membuat keluargaku menderita cukup lama, kataku dengan suara bergetar. Sekarang semuanya berakhir. Polisi memborgol Surya, yang hanya bisa menatapku dengan mata penuh kebencian. Ini belum selesai, katanya, tapi suaranya tenggelam oleh langkah-langkah polisi yang menyeretnya keluar. Di luar, ibu berlari ke arah kami dan memeluk kami semua dengan air mata bahagia. Matahari mulai naik, menerangi kami dengan cahaya hangat yang terasa seperti awal yang baru. Aku menatap keluargaku, yang sempat terbelah, kini kembali utuh. Semua ketakutan, ancaman, dan kebohongan akhirnya berakhir. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega. Karena akhirnya, kami bebas. Terima kasih sudah mendengarkan kisah dramatis ini sampai akhir. Kehadiran kalian adalah alasan mengapa cerita-cerita seperti ini terus bisa hidup dan menyentuh begitu banyak hati. Setiap detik perhatian kalian sangat berarti bagi kami. Jika kalian menikmati alur cerita yang penuh emosi ini, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Komentar kalian juga sangat berharga. Ceritakan pendapat, reaksi,
atau bagian yang paling mengejutkan bagi kalian. Kami selalu senang membaca setiap komentar yang masuk. Dukungan kecil dari kalian bisa menghasilkan dampak besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan tentu saja, agar kalian tidak ketinggalan kisah dramatis berikutnya, pastikan untuk berlangganan, subscribe ke channel kami. Dengan begitu, kalian bisa menjadi bagian dari keluarga pendengar setia kami. Selain itu, jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi. Dengan menyalakan notifikasi, kalian akan selalu menjadi orang pertama yang tahu ketika cerita baru yang penuh kejutan dan emosi diunggah. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kisah-kisah berikutnya yang tak kalah menegangkan dan menyentuh hati. Sampai jumpa!